Kita memasuki segmen khusus Central Banking. Bank Indonesia kembali menyelenggarakan Karya Kreatif Indonesia tahun 2021 untuk mendorong sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Penyelenggaraan Karya Kreatif Indonesia atau KKI ini kali ini juga merupakan bentuk penguatan sinergi antara Bank Indonesia dengan berbagai pihak strategis untuk mendorong akselerasi transformasi digital UMKM dan juga menjadikan UMKM sebagai sumber kekuatan baru perekonomian Indonesia. Hal ini juga tak lepas dari fakta bahwa UMKM memang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Mengingat kontribusinya terhadap PDB, Indonesia mencapai 61% dan kemampuannya menyerap tenaga kerja mencapai 97% dari total tenaga kerja yang ada. Ya, langsung saja kita ulas mengenai Karya Kreatif Indonesia yang merupakan wujud sinergi dalam mengembangkan UMKM. Kami sudah terhubung dengan Direktur Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, Bapak Bandu Widiarto, dan juga Direktur Pemasaran Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bapak Mahmud. Selamat siang Pak Bandu dan juga Pak Mahmud. Selamat siang Mas Gibran, selamat siang Pak Mahmud, apa kabar? Selamat siang Pak Bandu, alhamdulillah ya, sehat-sehat semuanya. Ya, semoga sehat selalu tentunya Pak Mahmud dan juga Pak Bandu. Saya mau ke Pak Sehat Bandu dan terlebih semangat dahulu. Mas Gibran. Iya Pak ya, saya mau ke Pak Bandu terlebih dahulu mengingat bahwa KKI ini diselenggarakan oleh Bank Indonesia setiap tahunnya. Apa yang membuat sebenarnya puncak KKI tahun 2021 ini berbeda Pak dibandingkan penyelenggaraan KKI sebelumnya? Ya, terima kasih Mas Gibran. Jadi betul sekali bahwa KKI tahun ini adalah merupakan KKI yang ke-6 ya. Setelah kita laksanakan dari mulai tahun 2016 dan sekarang sudah tahun 2021. Nah, ini KKI pada tahun ini akan kita laksanakan selama 4 hari, Mas Gibran, dari mulai tanggal 23 sampai dengan 26 September. Dan tema KKI ini sangat relevan dengan kondisi saat ini, yaitu temanya adalah mengusung sinergi globalisasi, digitalisasi untuk UMKM dan sektor pariwisata. Dengan tema itu, Mas Gibran, tentunya kita mengangkat bahwa sinergi ini menjadi kata kunci bahwa untuk pengembangan UMKM itu kita tidak bisa sendiri, kita memerlukan koordinasi yang baik dengan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun dengan daerah, dan juga stakeholder yang lain, sehingga dalam konteks sinergi inilah kita mengkaitkan KKI tahun 2021 ini dengan program pemerintah, program Bangga Buatan Indonesia, Gernas PBI dan Gernas PBI dan BWI. Ini adalah bentuk program sinergi kita dalam rangka untuk pengembangan UMKM. Kemudian yang kedua yang terkait dengan tema kita adalah mengenai globalisasi. Ini juga kita menyadarkan bahwa untuk mendorong UMKM kita naik kelas, untuk mendorong UMKM kita juga membutuhkan sinergi, membutuhkan kolaborasi dengan kementerian dan lembaga. Untuk itulah maka pada KKI di 2021 ini ada program-program yang menarik, Mas Gibran. Apa itu programnya? Pertama adalah program yang terkait dengan bisnis coaching, adalah bagaimana mendorong UMKM kita ini nanti bisa memiliki produk-produk yang bagus, memiliki kuantitas yang bagus, dan juga memiliki kontinuitas. Jadi produk-produk itu bisa kita pasarkan di pasar global. Itu adalah kegiatan business matching. Jadi kita akan business coaching, maksud kami adalah menginspirasi, memotivasi UMKM itu untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas untuk memenuhi pasar ekspor. Kemudian juga kita yang terkait dengan globalisasi itu kita akan ada kegiatan business matching. Business matching ini adalah suatu kegiatan yang kita desain dalam rangka untuk menghubungkan antara UMKM yang orientasi ekspor dengan agregator dan buyer di luar negeri. Kita sudah menyiapkan sekitar 156 UMKM untuk kita hubungkan dengan buyer di luar negeri. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah digitalisasi. Mas Gibran, digitalisasi ini adalah
menjadi sesuatu yang harus kita lakukan. Dan di masa COVID ini, Mas Gibran menunjukkan bahwa kita harus melakukan transformasi UMKM kita itu menuju ke digitalisasi. Digitalisasi dalam konteks adalah untuk pemasarannya, kita dorong UMKM kita juga memasuki ekosistem digital. Kita juga tentunya mendorong supaya UMKM kita juga bisa melakukan akses pembiayaan nanti juga dengan digital, dan juga kita hubungkan dengan lembaga keuangan. Jadi bisnis coaching, bisnis matching, kemudian ada talk show, ada webinar dan lain-lain. Selama 4 hari ini kita arahkan supaya UMKM kita nanti bisa go global dan go digital. Itu Mas Gibran barangkali beberapa hal yang menjadi pembeda dibandingkan KKI sebelumnya. Jadi UMKM kita akan kita dorong untuk ekspor dan juga untuk go digital. Demikian Mas Gibran. Harus ada sinergi begitu ya Pak, termasuk dengan tentunya kementerian-kementerian terkait, salah satunya mungkin Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pak, apa sebenarnya kalau Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk strateginya dalam mendukung pengembangan UMKM di Indonesia sebagai fondasi perekonomian nasional, Pak Mahmud? Baik, terima kasih Mas Gibran. Bapak Ibu sekalian, penonton CNBC yang kami hormati, bahwa kita ketahui, tadi sampaikan Mas Gibran juga bahwa UMKM itu memiliki porsi yang cukup besar di Indonesia. Jadi kalau kita lihat dari jumlah UMKM yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan itu posisinya 98%. Jadi tadi disampaikan bahwa 97% itu adalah UMKM ya, disampaikan oleh Pak secara nasional. Begitu pula dengan sektor kelautan dan perikanan, itu 98% itu adalah sektor UMKM. Sehingga kita di sini memiliki strategi bagaimana UMKM ini bisa naik kelas gitu ya, dan bisa memberikan kontribusi lebih banyak lagi terhadap bangsa dan negara ini. Nah, strategi apa yang dilakukan oleh kita, oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di sini melihat dari potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat luar biasa. Ini saya yakin bahwa Bapak sekalian juga memahami potensi kelautan dan perikanan adalah 75% itu adalah wilayah Indonesia adalah merupakan lautan atau perairan. Oleh karena itu, Bapak Presiden menyampaikan laut adalah masa depan bangsa. Laut adalah masa depan bangsa. Oleh karena itu, Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan memiliki terobosan untuk membangun kelautan dan perikanan, yaitu dengan bagaimana melakukan perikanan tangkap yang terukur sehingga kita bisa melihat bahwa untuk produksi perikanan tangkap global maupun di Indonesia itu secara umum itu stagnan. Setelah tahun 1986 itu rata-rata itu sekitar 90 juta ton produk perikanan global ya. Sekarang produk perikanan itu bergeser ke budidaya. Budidaya ini sekarang udah posisinya di atas 110 juta ton di global ini ya posisinya. Sehingga produk perikanan tangkap itu harus betul-betul dikelola dengan baik agar sustainable. Yang kedua, terobosan Pak Menteri itu dalam rangka memanfaatkan potensi sumber daya kelautan perikanan adalah dengan meningkatkan produksi budidaya dalam rangka tujuan ekspor. Yang ketiga adalah bagaimana meningkatkan produksi budidaya berbasis kearifan lokal. Dan ini semua adalah pelaku atau stakeholder kelautan perikanan dan 98% adalah UKM. Oleh karena itu, perhatian terhadap UMKM itu menjadi penting. Bagaimana kita bisa melakukan terobosan tersebut. Oleh karena itu, strategi untuk UMKM salah satunya dari hulu sampai hilir adalah memberikan kemudahan-kemudahan dalam berusaha. Dan ini sejalan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, di mana izin usaha untuk mikro kecil itu lebih mudah. Nah, dari hulu sampai hilir, dari mulai pembudidaya, nelayan, pengolah, pemasar, itu semua untuk mikro kecil itu adalah dimudahkan dalam usahanya. Itu dari segi pembiayaan. Kemudian dari segi sarana prasarana, kita juga ada bantuan-bantuan sarana prasarananya untuk para mikro kecil, dari mulai nelayan, pembudidaya, pengolah, dan pemasar. Nah, setelah itu kita juga tidak lepas dari situ. Bagaimana kita mengawal dari produk yang dihasilkannya, penanganan produk dari mulai cara tangkap ikan yang baik, cara budidaya ikan yang baik, cara pengolahan ikan yang baik,
itu kita dampingi, kita bina supaya menghasilkan produk yang memang berkualitas, produk yang aman dikonsumsi dan berkualitas. Kita tentu tahu semua bahwa ikan ini adalah sumber pangan yang luar biasa dengan keunggulan yang luar biasa, vitamin, mineral, di situ ada protein, lemak yang bagus buat ini omega 3 gitu ya. Semua orang tahu di situ. Ya, oleh karena itu kita bagaimana produk ini bisa sampai kepada konsumen itu dalam kondisi unggul, mutunya baik dan aman dikonsumsi. Setelah itu pemasarannya. Nah, pemasarannya seperti apa? Kita bantu juga untuk mikro kecil ini supaya bisa dipasarkan baik di pasar lokal maupun pasar internasional yang sampaikan Pak Bandu tadi. Nah, di sini juga kolaborasi dengan perbankan baik dari permodalan dan pemasaran juga menjadi penting bagi produk kelautan perikanan. Kami berharap dengan adanya kegiatan ini bahwa sektor kelautan perikanan, produk perikanan jangan ditinggal gitu Pak Bandu ya. Karena ini adalah produk yang utama di Indonesia adalah 75% wilayah Indonesia adalah air. Laut masa depan bangsa, pangan ada di sana, sumber protein ada di sana. Itulah dukungan-dukungan kami lakukan dari pemasarannya adalah dengan digitalisasi. Ya, sekarang sudah mulai ke sana dan alhamdulillah mudah-mudahan ke depan ini juga semakin banyak dari 62.000 UMKM kita gitu ya. Mudah-mudahan nanti ada 1.400 yang masuk dalam pasar laut Indonesia. Ini bisa sama-sama meningkat levelnya dan bisa ekspor. Bahkan sekarang kan ada target ya bagaimana menciptakan 500.000 UMKM eksportir. Ya termasuk di dalamnya adalah sektor kelautan dan perikanan. Kerjasama ini, kolaborasi ini harus terus ditingkatkan. Tidak hanya dengan Bank Indonesia, mungkin semua sektor, semua instansi supaya sama-sama bisa mengangkat UMKM, sektor kelautan perikanan khususnya menjadi unggulan di pasar dalam negeri maupun pasar internasional. Saya kira demikian Pak Mas Gibran. Ya, oke. Saya mau ke Pak Bandu lagi. Melihat bahwa penyelenggaraan puncak KKI 2021 ini salah satunya dilaksanakan dalam rangka mendukung Germas BBI dan juga BWI. Apa saja sebenarnya langkah-langkah BI secara spesifik untuk mendukung gerakan tersebut, Pak? Ya, terima kasih Mas Gibran. Jadi betul sekali bahwa kegiatan KKI tahun 2021 ini kita selaraskan dengan program pemerintah yaitu Gerakan Bangga Buatan Indonesia dan Berwisata di Indonesia saja. Dan ini gerakan ini sudah kita mulai sejatinya adalah tahun 2020 di-launching langsung oleh Bapak Presiden dan kemudian kita lanjutkan di tahun 2021. Kita sudah mulai kemarin Gernas BPI itu mulai dari bulan Januari dan saat ini sudah masuk di bulan September dan kebetulan movement manajernya di bulan September ini alhamdulillah KKP dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan kita bersinergi untuk bersama-sama mengerjakan kegiatan KKI dan juga Gernas BPI itu dalam konteks dengan pemerintah daerahnya adalah Aceh dan alhamdulillah ini Mas Gibran ini topi saya ini adalah topi buatan UMKM Banda Aceh. Ini menunjukkan adanya kita semua bahwa harus cinta dan bangga dengan produk-produk dalam negeri. Kemudian Mas Gibran, tadi apa sih kontribusi daripada Bank Indonesia di dalam Gernas BPI ini? Jadi kami sesuai dengan hasil koordinasi kami dengan Menko Marves dan dengan kementerian dan lembaga lain bahwa Bank Indonesia mendukung secara penuh Gernas BPI itu. Kita terutama melalui kantor-kantor perwakilan kami di daerah, di 46 kantor perwakilan daerah termasuk kemarin yang di September ini dengan Bank Indonesia Aceh, kita melaksanakan beberapa hal. Pertama adalah kita Bank Indonesia menjadi movement manager, yaitu penyelenggara dari kegiatan Gernas BPI. Alhamdulillah sudah kita laksanakan pada waktu itu movement manager di bulan Maret dengan menggunakan bekerja sama dengan pemerintah Nusa Tenggara Barat dan kemudian di situ telah kita laksanakan beberapa kegiatan untuk meningkatkan penjualan ataupun transaksi produk-produk UMKM binaan dari provinsi di Nusa Tenggara Barat. Jadi pertama adalah itu kita melangsungkan menjadi movement manager dengan
bekerja sama dengan pemerintah daerah di daerah-daerah NTB tersebut. Kemudian yang kedua adalah kita bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dengan unsur swasta dan lain-lain melaksanakan kurasi. Kurasi ini adalah dalam rangka untuk memastikan bahwa produk-produk UMKM ini berkualitas, terus memiliki kreativitas yang bagus sehingga bisa dipromosikan di tingkat global. Jadi kita melakukan adalah kurasi produk-produk dari UMKM. Kemudian yang ketiga tentu kita juga melaksanakan kegiatan-kegiatan ini, edukasi dan sosialisasi kepada UMKM, pelaku UMKM untuk lebih memahami mengenai literasi keuangan. Kami juga melakukan kegiatan onboarding UMKM pada saat kita melaksanakan bantuan-bantuan pada saat mengikuti Gernas BBI ini. Kemudian di samping itu juga Mas Gibran tidak hanya berhenti dari situ, kita setiap bulannya juga masih ada kegiatan-kegiatan, misalnya peningkatan kapasitas UMKM dengan melaksanakan onboarding, kemudian juga melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pemasaran, promosi perdagangan baik secara online maupun secara offline. Demikian Mas Gibran. Jadi memang kami sangat mendukung program ini dan insya Allah nanti di bulan Oktober nanti kita akan bersama-sama dengan pemerintah Kalimantan Timur, kemudian terakhir nanti dengan DKI Jakarta. Jadi insya Allah nanti kami akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, bekerja sama dengan kementerian terkait dan juga pada perbankan untuk mensukseskan dari Gernas BBI ini. Karena memang targetnya cukup cukup menantang, yaitu bisa mendukung 30 juta UMKM, IKM, dan KRIA masuk ke dalam ekosistem digital di tahun 2023. Dan insya Allah kita sebagai negara yang besar dengan sinergi, dengan kolaborasi, insya Allah nanti kita akan bisa mencapai target itu. Demikian Mas Gibran. Ya, Pak Mahmud, kalau kita lihat untuk dukungan KKP dalam Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, apa saja Pak rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendukung GBBI Pak, khususnya pada bulan September ini Pak? Baik, terima kasih. Ini dukungan Bank Indonesia memang luar biasa, tidak hanya ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, tetapi juga ke kementerian lain. Dan kebetulan di bulan September ini Kementerian Kelautan dan Perikanan yang kebagian sebagai maupun leadernya di dalam Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Tadi juga sudah sampaikan bahwa Gernas BBI ini itu berawal dari adanya pandemi COVID-19, di mana para UMKM itu sulit sekali untuk menjual produknya. Oleh karena itu Pak Presiden pada bulan Mei tahun 2020 mencanangkan ini. Kemudian Kementerian Kelautan dan Perikanan juga melakukan launching terkait dengan namanya Pasar Laut Indonesia. Itu pada bulan November tahun 2020 dan tahun 2021 di bulan September ini kita juga melakukan launching untuk Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di Aceh. Nah, apa kegiatan-kegiatan kita di dalam rangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di Aceh dengan hashtagnya ragam Aceh. Dan ini juga kita ketahui di beberapa negara pun ini seperti di Belanda itu juga melakukan namanya support your local gitu ya. Ada hashtag seperti itu. Juga di UK juga ada hashtag tentang fish for local seperti itu ya. Jadi banyak sekali negara-negara yang melakukan ini. Dari kita ada Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah Pasar Laut Indonesia. Apa kegiatan-kegiatan kita di bulan September ini dan juga rangkaian kegiatannya? Kita banyak sekali kegiatannya. Sebagai contoh kita melakukan promosi untuk produk UMKM di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Itu kita bekerja sama dengan Angkasa Pura II. Kemudian juga di rest area Jawa Tengah ya, di Brebes dan di Salatiga. Kemudian juga kita melakukan promosi untuk unggulan UMKM melalui website Pasar Laut Indonesia.
walaupun saat ini baru 1.400 yang tergabung di dalam website kami di Pasar Laut Indonesia, mudah-mudahan ke depan ini semakin banyak yang ikut dalam Pasar Laut Indonesia ini. Selain itu juga untuk meningkatkan konsumsi ikan di Aceh, karena Aceh terkenal dengan kopinya, kita sandingkan gitu ya, kita telah sandingkan antara kopi dan ikan. Ini dilakukan kaitan dengan lomba inovasi pendamping kopi melalui masterclass yang diikuti oleh 257 peserta dari 400 pendaftar, dan alhamdulillah kemarin sudah ada pemenangnya dilakukan di Aceh di sana, dan pemenangnya adalah makanan ikan yang luar biasa ya. Di situ bisa dari abon lele dibuat egg roll gitu, itu yang pemenang nomor satunya, berasal dari Banjarnegara. Kemudian juga pemenang nomor 2-nya adalah terkait dengan membuat pie dari ikan. Kemudian juga ada yang membuat makanan ringan dari ikan tuna dicampur dengan sagu. Itu ada contoh makanan yang dihasilkan dari masterclass antara kopi dengan ikan. Alhamdulillah ini juga berhasil dengan baik dan banyak peminatnya. Kemudian juga kami juga akan melakukan pameran virtual beserta Bank Indonesia melalui Karya Kreatif Indonesia. Mudah-mudahan ini juga akan meningkatkan UMKM di dalam penjualannya. Ada 90 UMKM yang sudah siap, Pak Bandu, ini untuk bisa gabung di pameran virtual Karya Kreatif Indonesia. Selanjutnya juga kami juga ada kegiatan-kegiatan lain seperti pembuatan jelajah Aceh, ini jelajah Aceh, pembuatan video di situ. Mudah-mudahan ini bisa juga meningkatkan pariwisata di Aceh antara kopi dan ikan. Saya kira demikian Pak Mas Gibran, terima kasih. Berarti bisa dikatakan ini semua sudah terjawab, sinerginya seperti apa dan juga bagaimana kerjasama antara BI dan juga tentunya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Terakhir mungkin Pak, untuk Pak Bandu untuk mengunjungi KKI 2021 seperti apa sih Pak, masyarakat bisa mengunjunginya? Iya, terima kasih Mas Gibran. Jadi kami Mas Gibran di KKI 2021 ini memang melaksanakan kegiatan secara full virtual. Jadi kita melaksanakan semuanya nanti menggunakan virtual, dan sehingga nanti pengunjung tentunya bisa mengunjungi lewat website kita, ada www.karyakreatifindonesiago.id. Jadi nanti masyarakat bisa mengunjungi dan bisa juga melaksanakan belanja di situ, karena pasti akan ada produk-produk menarik yang sudah kita kurasi, dan ini merupakan produk-produk yang dari seluruh Indonesia yang berisi kain, kerajinan, terus kemudian juga kopi dan teh, dan jadi kita harus mendorong supaya mencintai produk lokal dengan membeli produk-produk buatan dari anak negeri, yaitu produk-produk UMKM. Kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan ini kapan lagi. Jadi mari kita kunjungi website Karya Kreatif Indonesia, kita jelajahi, kita beli produk-produk UMKM kita. Demikian Mas Gibran. Ya, siapa lagi kalau bukan kita tentunya untuk mendorong percepatan untuk produk Indonesia atau bangga buatan Indonesia. Terima kasih Pak Bandu Widarto dan juga Pak Mahmud sudah bergabung bersama kami di siang hari ini. Sehat selalu Pak Bandu dan juga Pak Mahmud. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.